Hari ini saya mau bahas materi live ya yang tadi. Materi transformasi geometri dan segitiga ya untuk kelas 11. Jadi di nomor 1 itu jika titik D merupakan pusat O 0,0, tentukan bayangan titik H jika direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kamu di sini bisa lihat, saya perbesar ya. Saya zoom. Nah, di sini ada kotak-kotak dengan titik-titik-titik gitu ya. Nah, titik D merupakan pusat. Jadi ini adalah pusatnya. Ya, titik D ini adalah pusat O 0,0. Nah, berarti kalau titik 0,0 di sini, maka yang ini dan yang sini adalah sumbu X dan Y ya. Nah, disuruhnya kita menentukan bayangan titik H nih jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X kan berarti ini ya. Gini ya. Nah, berarti kalau direfleksikan sumbu X, kamu tinggal ngitung berapa langkah dia ke sumbu X. 2 ya. Berarti jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya. Ya, jadi untuk bayangannya adalah titik A gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Terus yang nomor 2, jika titik A merupakan pusat. Nah, di sini pusatnya dia beda-beda ya setiap soal. Tentukan bayangan titik E jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, berarti K-nya, nah ini K adalah 0,0. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Yang ditanya adalah bayangan titik E jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, karena di sini sumbu Y, berarti kamu hitung dari E ke sumbu Y itu berapa? 1, 2, 3. Berarti dia akan 3 juga. 1, 2, 3. Nah, ini dia adalah titik apa? Titik J ya. Oke, bisa dipahami? Oke, yang nomor 3, jika titik C adalah pusat O, tentukan bayangan titik A ditranslasi sebesar 0,4. Oke, titik C ini adalah O nih. Nah, ini adalah O-nya. Sumbu X, sumbu Y, terbalik sumbu X, sumbu Y. Nah, jika titik A itu ditranslasi 0,04 ya. Nah, dari sini, 0 berarti dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, 4 berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya, itu adalah titik apa? Titik H. Oke, titik H ya. Sekarang kita ke nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan AB 6, AC 4, sudut A sama dengan 60, maka panjang sisi BC adalah, oke, kita gambar dulu ya segitiganya. A, B, C. Nah, AB-nya 6, AC-nya 4. Sudut A-nya adalah 60 derajat. Maka panjang sisi BC. Nah, BC itu sama dengan A kecil ya. Ya, AC itu sama dengan B kecil, AB sama dengan C kecil. Ya. Kalau soal yang seperti ini, ciri-ciri seperti ini, ketika dia ada dua sisi dan satu sudut, nah kamu bisa lihat di sini. Nah, sisi sama sudutnya itu kayak membentuk begini. Ya, ini sisinya. Berarti dia pakai aturan cos ya. Itu salah satu ciri-ciri pakai aturan cos. Aturan cos A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Ya, B kuadrat, B-nya tadi 4, tambah C kuadrat 6, dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali cos 60. Ya, berarti ini 16 tambah 36 dikurangi 2 kali 4, 8, 8 kali 6, 48 kali cos 60. Cos 60 itu 1/2. Kita bisa coret ya, 24. Ya, 16 tambah 36 adalah 52 dikurangi 24. 52 dikurangi 24 adalah 28. Nah, ini adalah A kuadratnya. Berarti A-nya adalah akar dari 28. Akar dari 28 itu
28 itu kan bisa berapa kali berapa? 2 kali 14 gitu ya. 4 kali 7. Nah, kita cari salah satunya bilangan kuadrat. Nah, di sini tidak ada bilangan kuadrat ya, tapi 4 bilangan kuadrat. Jadi kita ambil yang 4 kali 7. Oke, si 4-nya keluar akar jadi 2 akar 7 cm. Ya, bisa dipahami ya. Oke, nomor 5. Segitiga KLM dengan panjang sisi KL, LM dan KM. Nah, di sini kita gambar KLM. KL-nya 10, LM-nya 4, KM-nya 12. Nah, yang ditanya luas segitiga. Ini ada diketahui 3 sisi. Berarti pakai luas yang akar S, S-A, S-B, S-C. Nah, untuk ABC-nya ini bisa berubah ya, tergantung segitiga yang diketahui. Karena di sini segitiga KLM, berarti ini K, ini L, ini M, gitu ya. Nah, S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling. Oke, keliling itu kan mengelilingi ya, berarti ya kita tinggal tambah-tambahin kan ya. 12 tambah 10 tambah 4. Oke, jadi setengah. 12 tambah 10, 22 tambah 4, 26. Setengah dari 26 adalah 13. Nah, ini adalah S-nya. Lalu kita mau cari luasnya. Tadi S berarti S min K ya. S min L, S min M. Oke. S-nya tadi 13 dikali 13 dikurangi K-nya berapa? Nah, ini K kecil ya. Yang ini M kecil, yang ini L kecil. Oke, 13 min 4, 13 min 12, 13 min 10. Oke. 13 dikurangi 4 itu 9, 13 kurangi 12 1, 13 kurangi 10 itu 3 ya. Nah, yang mana yang bisa keluar akar? Yang bisa keluar akar adalah 9 keluar akar jadi 3 ya. Nah, untuk 3 yang tidak bisa keluar akar berarti tinggal dikali ya, jadi 3 akar 39, luas berarti cm persegi. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat ya. Nah, berarti dari A ke B ini nggak lurus ya, agak miring begini. Nah, ini B-nya, ini A-nya. Nah, ini adalah perkiraan sudutnya 35 derajat. Kenapa saya bilang perkiraan? Karena saya gambarnya nggak pakai busur ya. Lalu dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil. Oh ya, ini saya belum tulis ya. A ke B itu 200 mil. Terus dari B ke C, dia berlayar sejauh 300 mil dengan arah 155. Nah, kamu bikin dulu nih di sini titik-titik bantuan. Nah, lurus ya, garis lurus. 155 kan kalau segini nih. Bentar. Kalau ini, kalau misalnya begini ya, berarti dia 90 derajat ya. Berarti kalau 155 tuh agak seperti ini. Ya, jadi saya gambarnya perkiraan aja ya, karena kita tidak pakai busur. Ini 155 derajat. Nah, ini adalah si pelabuhan C. Yang ditanya berapa sih jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C? Oke, di sini jarak B ke C-nya 300. Nah, kamu bisa lihat ya seperti yang tadi. Ini nih. Nah, pakai aturan cos ya. Nah, pakai aturan cos. Berarti kita harus tahu dulu aturan cosnya. Kan yang ditanya adalah B kecil.
berarti kita harus punya sudut B. Nah, sudut B ini bisa didapat dari sudut yang sudah diketahui. Ya, kalau kamu lihat di sini kan ada bantuan titik ya, garis lurus nih. Ya, garis lurus nih. Oke, jadi si sudut B ini terbentuk dari, saya kasih warna lain ya, dari sudut yang ini nih. Oke, terus ditambah sudut yang ini. Nah, kelihatan ya warnanya. Oke, ini saya warnain, salah, saya warnain seperti ini. Oke, lalu nah, dapat dari mana sudut B? Sudut B itu adalah sudut yang misalnya ini saya kasih nama X, ini saya kasih nama Y. Berarti X ditambah Y. Nah, dari mana kita dapetin X? Nah, kamu lihat di sini ada garis lurus, garis bantuan tadi. Garis lurus itu adalah 180. Berarti sudut X didapat dari 180 dikurangi 155 sama dengan 35. Ya, untuk sudut Y, nah ini ya. Nah, ini dia akan sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini pelajaran waktu SMP ya. Nah, sudut yang ini dia akan sama dengan yang di sini. Ya, tadi sudut A-nya itu membentuk 35 derajat, berarti si Y-nya itu juga adalah 35 derajat. Ya, artinya sudut B sama dengan 35 ditambah ini 25 ya. 25 ditambah 35 sama dengan 60 derajat. Ini adalah sudut B. Nah, lalu kita bisa pakai aturan cos karena yang ditanya adalah B kecil, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Ya, A kuadrat. Nah, ini depan A itu A kecil, berarti A kecilnya 300 kuadrat, depan C kecil adalah garis AB 200, berarti ini 200 kuadrat dikurangi 2 kali 300 dikali 200 dikali cos 60 ya, cos B. Nah, 300 kuadrat, kamu kuadratin yang 3 aja, 3 kuadrat 9 kan. Nah, ini kan nolnya ada 2, berarti kalau kuadrat dia akan jadi 4 gitu ya. Ini juga sama nih, 2 kuadrat kan 4, nolnya ada 2, jadi kalau kuadrat nambah jadi 4. Oke, yang ini 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, nolnya ada 4, 1 2 3 4 dikali cos 60 itu adalah 1/2. Ini bisa dicoret jadi 6 ya. Jadi 9 tambah 4, berapa 9 tambah 4? 13 ya. 1 2 3 4 dikurangi 6, nolnya 1 2 3 4, jadi 13 dikurangi 6 7, 1 2 3 4. Nah, ini adalah B kuadrat. Nah, berarti untuk mencari B diakarin 7 tuh 2 3 4. Nah, karena si nolnya ini kembar ya, yang ini sama yang ini, berarti dia akan keluar menjadi 100 ya, akar 7 kenapa jadi mili ya. Ya, jaraknya adalah 100 akar 7 mil. Oke, saya perbaiki biar enggak pusing. Mil. Ya, terus kita beralih ke nomor 7. Oke, segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF sama dengan 10. Kita gambar lagi. DEF. EF sama dengan 10. Sudut E 30. Sudut F 30. Gitu ya. Luas segitiga DEF adalah luas DEF. Nah, karena ini diketahuinya dua sudut satu sisi, artinya kita pakai rumus yang A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin A. Ya, karena dia segitiganya DEF,
Nah, si ini EF itu adalah D kecil ya. Berarti ini D, berarti ini E, ini F, ini D besar. Ya, kita ganti ya rumusnya ya. Jadi D kuadrat dikali sin E dikali sin F per 2 kali sin D. Oke, D kuadrat berarti 10 kuadrat dikali sin 30 dikali sin 30 per 2 kali sin 120. 10 kuadrat 100, sin 30 itu 1 per 2, sin 30 1 per 2, sin 120. Nah, sin 120 itu dia ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Nilai sin itu dia positif ya. Nah, kita masuk sin 120 itu sama dengan sin 180 min alfa ya. Karena dia kuadran 2 positif, berarti positif sin 180 dikurangi ditambah 180 dikurangi 120. Jadi sin 60, nilai sin 60 adalah 1 per 2 akar 3. Berarti ini 1 per 2 akar 3 ya. 1 per 2 dengan 2 bisa dicoret. Ini bisa dicoret 50. Ini juga bisa dicoret jadi 25 ya. Jadi 25 kali 1 kali 1 25 per akar 3. Nah, akar boleh di bawah nggak? Nggak boleh ya. Jadi ini kita kali dengan akar 3 per akar 3. Jadi 25 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini jawabannya ya. Jadi cm persegi satuannya. Bisa dipahami ya. Lalu nomor 8. Titik A ditransformasi oleh matriks 3 min 1 0 1. Maka bayangan A adalah, kita mau cari titik bayangan ya untuk matriks. Nah, ini adalah seperti ini. A, B, C, D. Ini X ya. Jadi 3 min 1 0 1 dikali XY 1 3. Nah, kita kali ya. Baris kali kolom ya. Sorry tadi di live agak sedikit ini. Udah malam ya, ngantuk. Ya, jadi minta maaf ya. Ini kita langsung kalikan ya. Jadi matriksnya adalah 3 kali 1 ditambah min 1 kali 3. Terus ini baris 1 kolom 1 ya. Terus baris 2 kolom 2. 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 3. Jadi ini 3 dikurang 3, 0 ditambah 3 ya. Jadi jawabannya adalah 0, 3. Atau bayangannya X aksen, Y aksennya adalah 0,3. Bagaimana, bisa dipahami? Semoga sukses ya. Assalamualaikum.